Give it up untuk Pak David dari Adi Putro. Halo Pak. Terima kasih karena ada permintaan Opal untuk interior yang customized gitu ya. Jadi ya Pak, we're happy. Kita suka challenge gitu. Nice. Untungnya kali ini kita berhasil mendeliver apa yang diharapkan oleh Opal. Nice. Yeah, it's such an amazing bus. Alright, welcome back. This is Opal Original Podcast. Dan sekarang kita sudah ada di Opal Buzz Studio. And of course, this right here, this bus will not be here kalau misalnya tidak ada orang yang ada di depan saya pada saat ini. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, give it up untuk Pak David dari Adi Putro. Halo Pak. Terima kasih. Kita yang terima kasih. Such a beautiful bus, definitely. Thank you Pak. Wah gila. Tapi kalau kita ngomongin tentang Adi Putro sendiri ya, which is the maker of this Opal Buzz Studio sendiri. Berapa lama Pak untuk pembuatan ini kalau boleh tahu? Sebenarnya ini unit ketiga. Oke. Jadi Project Monocoque ini mungkin saya jelasin backgroundnya. Oke. Project Monocoque ini mungkin pertama kali yang ada di Indonesia. Wow. Pertama kali di Indonesia, dan saya melihat kalau secara perkarserian itu di Asia Tenggara pun mungkin baru kita. Wow. Unless you import dari yang luar ya. Cuman jadi ini karena yang ketiga, biasanya kalau kita istilahnya pakai istilah tailor ke toko tukang jahit, pasti bikin patutnya pertama kan lama. Iya betul. Setelah itu yang kalau udah bikin lagi udah ada patutnya ya lebih cepat. Yes betul. Jadi ini lebih cepat, cuman memang ada challengingnya karena ada permintaan Opal untuk interior yang customized gitu ya. Jadi ya Pak, we're happy. Kita suka challenge gitu. Nice. Untungnya kali ini kita berhasil mendeliver apa yang diharapkan oleh Opal. Nice. Yeah, it's such an amazing bus. Definitely kita bakal membuat ini tempat podcast kita, bikin konten kita gitu ya. Ini bakal jadi base camp yang bisa kemana-mana, keliling Jakarta, mungkin keliling Jawa gitu kali ya nanti kita. Mungkin lebih penting mobilenya kali ya. Karena mobilnya ini jadi kita nggak mungkin terpaku di satu studio. Iya betul. Gitu ya. Jadi great concept. Nice. And so with this amazing bus, kita juga pengen nanya sedikit tentang Adi Putro sendiri, karena memang it is a OG, apa ya bisa dibilang ya, OG in this space bisa dibilang ya. OG itu kan berarti the original, bisa berapa tahun ya? 30 tahun lebih ya, atau 40 tahun? 73. Kita mulai, jadi berapa tahun tuh? Wah, berarti 49. Wow. 49 tahun. That's crazy. You know, 49 years. Boleh cerita sedikit gak sih tentang awal pendirian dari Adi Putro itu sendiri? Jadi Adi Putro pertama kali didirikan tuh dari 3 bersaudara. Oke. 3 bersaudara, dan dimulai dari garasi rumah. Wow. Karena sebenarnya background, jadi kita ini second generation. Oke. Jadi first generation itu sebenarnya background family-nya itu adalah bisnisnya tuh tukang foto. Oh gitu. Kayak foto studio yang hitam putih zaman dulu ya itu. Nah, cuman ada namanya anak cowok ini ada suka mobil lah kasarnya gitu. Ini dimulai dari cikal bakalnya, dari dari garasi rumah. Yes. Diprotes tetangga karena berisik, pindah ke tempat yang lebih besar dikit, tapi juga diprotes karena suaranya mungkin zaman dulu kan masih mainnya istilahnya kentengan tuh, kentengan. Dan akhirnya pindah yang kita sekarang ini. Wow. Jadi ya it's a very tough journey. Nggak semuanya tuh mulus. Jadi perjuangan itu pasti ya ada berdarah-darahnya. Tapi kita nikmatilah. Mulai sekarang kita nikmati. Jadi semua achievement, bukan hanya kita, semua yang udah di-achieve oleh siapapun itu pasti ada perjuangannya lah. Betul. And it's not gonna be easy. Definitely, man. And definitely it wasn't easy making something custom like this as well. True. Iya kan, mau itu dari in a way you light this thing, in a way that this can go everywhere. The paint job, definitely, man. It is such a great thing. Nah di sini juga katanya Adi Putro kan berdiri tahun 1973 tadi kan ya di situ, dan tapi ada cerita bahwa di tahun berapa ya, 90-an ya, ada
teman-teman yang mungkin dikirim ke luar negeri untuk disuruh bikin bis. Ini gimana caranya? Nah, ini boleh cerita dikit tentang itu juga. Tahun 73 itu sebenarnya kita mulai dari mobil kecil ya. Mobil kecil. Mobil kecil itu mungkin kalau apa ya, sekelas Elf ya, kayak sekelas Elf itu. Nah, setelah itu berjalannya waktu kita melihat kok bisnis bis ini juga appetizing nih. Nah, kita sama sekali kan tidak ada knowledge untuk bangun bis karena totally different game gitu. Nah, jalan salah satunya kita udah gambling aja, kita belajar sama yang pinter. Nah, waktu itu adalah yang kita kiblatnya lah istilahnya Jerman. Nah, kita kerjasama dengan salah satu body maker yang udah established lah, udah proven lah. Nah, di situ kita jalin komunikasi, akhirnya deal, kita sebagai istilahnya authorize itu untuk body, tapi bukan hanya selling aja, tapi untuk bikin bis mereka di Indonesia. Membuatnya di Indonesia. Betul. Jadi tahun 94 itu sebenarnya kita bawa teknologi Jerman exactly persis dari sana, cuman kita jual di Indonesia. Jadi itu di Indonesia ini sempat ada istilahnya karoseri Jerman di Indonesia. Nah, kita belajar, otomatis tim-tim kita ini belajar di sana karena pasti mereka ada spesifikasi yang mereka harus penuhi dari raw material, mereka test trial dari orang-orang kita lah. Nah, dari situ kita akhirnya berhasil adalah ini istilahnya karoseri bis Jerman ini di Indonesia. Pertama berjalan tes trial banyak yang berminat karena kan mereka udah tahu ini bis Jerman gitu. But and then 98 itu Asian crisis itu, nah itu jadi akhirnya nggak visible untuk jual produk Jerman karena pasti harganya kan mahal sekali. Betul. Jadi akhirnya kita gimana ya? Kita akhirnya ya udah kita kan mereka juga mungkin loh ini kok nggak ada jualan dengan gini dan mereka mungkin memahami lah. Akhirnya mereka ya udah istilahnya we go separate ways. Tapi at least kita sudah belajar dari masternya nih. Ya udah kita transfer teknologi dalam artian kita sesuaikan yang cocok dengan Indonesia apa. Betul. Dan akhirnya ya dari perjalanan situlah pelan sampailah sekarang. Wow, jadi itu bisa dibilang bahwa ini juga orang Indonesia yang buat gitu ya sekarang ya. Yes, itu yang saya selalu tekankan dan selalu saya bawa di setiap ada exhibition atau apa itu karena putra-putri Indonesia itu mampu gitu loh. Mampu. Jadi orang Indonesia ini nggak bodoh. Ada orang yang bilang oh kita ini bekas bangsa jajahan. Enggak kayak gitu. Cuman sekarang contohnya gini, saya ambil contoh kayak orang tua anak, anak keluar itu bisa orang namanya orang Indonesia bisa bahasa Inggris nggak bisa dong. Bisa. Kalau mau bisa diajarin di lesin, diapain. Nah kita ini sekarang ini anak ini mungkin pasti ada bakat gifted ya. Kita sudah fight kita berdua. Nah sekarang orang tua tinggal oh ini orang jago misalnya nyanyi. Coba kembangin lah kita lesin nyanyi. Jago masak. Ayo gitu. Tapi supaya ini anak-anak berhasil, berarti anak-anak saya ini orang negara Indonesia, anaknya Indonesia top. Itu yang saya juga pengen push gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit biar cepet import. Import loh lah kita kapan belajarnya? Benar. Boleh lah import satu buat lu belajar gini. Tapi jangan akhirnya kita selalu ketergantungan. Wah, benar. Semua ketergantungan itu nggak bagus. Jadi maksudnya kita juga harus bisa ini, kita develop, dan setelah kita bisa ini, coba sekarang gantian. Ayo dari produknya kita jual dong ke orang lain. Gua jangan import terus, lu beli dong. Nah, itu yang beberapa kali coba kita. Cuman memang saya juga tidak bisa mengatakan pemerintah enggak, pemerintah cukupnya sudah bagus. Cuman mungkin ya pelan-pelan, makanya semua yang dimulai itu nggak bisa mulus, tapi pelan-pelan pasti bisa lah. Pasti bisa. Benar-benar di sini memang ibaratnya ada prosesnya di situ. Dan mungkin kalau ya tadi 40 tahun plus gitu ada di sini, Adiputro sudah melalui proses yang panjang. Di mana akhirnya ya mungkin kalau untuk Adiputro bisa membuat bis seperti ini dengan ya nggak bisa bilang mudah juga sih, tapi ya mungkin dengan efektif gitu kan, dengan bisa membuat sesuatu yang efektif, tapi mungkin ya itu membutuhkan itu tadi 40 learning by doing gitu. And our case is 49 years and still going. Wow. Kalau untuk Pak David sendiri, tapi di Adiputro sendiri kalau boleh tahu apa pelajaran yang mungkin yang terbesar yang Pak David banyak sekali. Kadang-kadang kita juga kalau boleh cerita sedikit ya mungkin lucu-lucuan lah. Setelah saya mendapat kesempatan untuk menimba ilmu di luar.
belajar gitu. Saya merasa kan kadang-kadang anak muda saya udah lulusan tinggi nih gitu. Masuk ke bantu istilahnya melanjutkan lah. Kok ditempatin di gini posisinya. Jadi kan saya tuh istilahnya dulu sebagai QC, jadi quality control. Quality control, oke. Ya, jadi memang anak muda ini memang setelah saya lama orang tua saya tuh ternyata ada maksud hidden agendanya. Karena dari QC berarti kan ngerti kok mobil ini jelek. Sekarang tinggal dibalikin sama orang tua saya. Kenapa lu jadi QC harus apa yang rendah? Kalau lu beli mobil, mau nggak mobil lu kayak gini? Kalau lu nggak mau, betulin dong. Apa? Nah, dari situ, iya ya ini catnya kurang bagus dulu. Tapi kenapa catnya kurang bagus? Oh ada proses sebelumnya. Gini. Jadi saya merasa dulu kok kasian banget gitu ya. Kadang-kadang quote unquote kok ini sorry ya ini anaknya bos kok ditaruh di situ gitu. Tapi betul. Ternyata itu. Dan makanya saya semuanya tuh nggak ada yang instan lah. Iya betul. Mungkin sok karismatik lah maksudnya untuk teman-teman anak muda gitu harus semua start dari awal. Jangan maunya instan. Nggak ada yang namanya instan. Kayaknya harus dirty worknya juga harus mau gitu ya. Harus ada. Karena kalau we build from zero itu at least kalau kita tuh jadinya tough. Jadi kalau kita pelan dihantam sama istilahnya apa ya bencana atau apa, oke kita pasti jatuh. Tapi kita bangunnya lebih cepat. Betul. Daripada yang Nah tahu-tahu kena itu ya udah. Gampang goyang. Fondasinya kan nggak kuat. Betul. Fondasinya nggak kuat. Iya, jadi foundationsnya memang harus penting banget gitu ya. Sama kayak foundation dari bis ini juga sepertinya. Kalau misalnya kita lihat, ini enak banget buat nyantai nih Pak. Ini kalau kita kayak gini, what's up bro, gitu kan. It feels like a party bus. Musiknya yang enak gitu ini enak banget Pak. Kalau boleh tahu juga, tapi banyak banget berarti kan 49 tahun gitu Adi Putra membuat bis. Kira-kira ada nggak bis yang terunik yang pernah dibuat? This is one of them. Terus kita ada mungkin saya nggak bisa sebutkan public figure ini siap. Cuman ini benar-benar kita ada bikin satu bis yang custom untuk one of our ex-president. Ya, jadi ada couple of minister also. Jadi itu dalamnya benar-benar customize banget dan custom lah. Custom banget gitu. Talking about these custom buses, kayaknya memang tadi kita sempat di luar juga kan ngobrol-ngobrol juga, terus juga sebarengan sama media. Tadi ini tuh agak berbeda dari bis yang lain. Katanya pertama di Indonesia bis seperti ini. Itu bis yang seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Yang itu yang seperti yang saya udah mention itu adalah monocoque. Jadi monocoque itu ya. Monocoque itu orang-orang kadang-kadang nggak ngerti monocoque itu apa ya. Padahal mungkin kita kalau naik mobil sedan itu semuanya itu monocoque. Monocoque itu apa? Itu nggak ada sasisnya. Jadi bis ini kalau kita lihat yang lain itu selalu ada sasisnya. Nah ini nggak ada. Jadi benar-benar monocoque itu kayak satu konstruksi kerang, kayak kerang shellfish itu kita jadi satu kesatuan dilindungi di dalamnya. Seperti itulah kira-kira konsepnya. Berarti ini katanya first in Indonesia gitu. Makanya bisa rendah ini kan. Gak ada bis yang di Indonesia bisa serendah ini. Nah itu ibaratnya kayak kelebihannya apa kalau misalnya kita menjadi monocoque itu? Sebenarnya tujuan kita membuat ini dengan tim, otomatis saya ini sebenarnya kadang-kadang saya terlalu istilahnya dapat kredit, padahal tim-tim dari kita Adi Putra ini salah satunya Pak Sandi, Pak Eko dan tim itu yang memberi masukan, bahkan mereka yang nge-push ke kita, ayo Pak, ayo. Nah, akhirnya jadi terima kasih buat teman-teman tim Adi Putra. Kembali lagi untuk sebenarnya tujuan awal ini adalah konsep ini untuk city bus dan diperuntukkan lagi city bus ini untuk kaum difabel. Karena kita harus menyadari tidak mudah mereka untuk memakai public transportation seperti kita yang istilahnya diberkati sehat. Nah, jadi kenapa kita bikin ini? Karena itu makanya kita sangat rendah dan ada ramnya. Ini tingginya kira-kira kalau dengan trotoar kota-kota yang ini ya, itu sejajar. Gitu. Jadi akhirnya kan masuknya flat. Masuknya gampang. Ya, buat mereka yang kursi roda atau apa itu.
Iya, mungkin ibaratnya kalau untuk kaum difabel memang sangat mudah untuk masuk, Betul. tapi juga untuk orang-orang biasa juga kita lebih nyaman enak. juga gitu Ya. kan. untuk Mungkin kalau yang naiknya. sehat ini biasanya ibu-ibu nih kan kadang-kadang Bener, susah bener. gitu. Kalau kita cowok kan enak ya. Nah, Iya benar kalau benar itu- benar benar. Betul. Iya lagi mamaku juga sering tuh katanya, aduh pengen naik bis tapi Mungkin bisa coba bisi opal dulu. bisa coba di Iya, sini iya, juga kan. betul. Aduh, kalau ngomongin soal bis ini juga kan Ya. ibaratnya pertama kali pas di ngobrol sama Opal gitu kayak kita pengen bikin bis tempat podcast gitu. Ya, Nah, ya. gitu gimana tuh reaksinya pada saat itu? Jadi pertama saya juga bingung. Saya tuh katanya podcast kan di TV ya. Terus gimana Iya. caranya pindah ke bis gitu. Iya, benar. Terus apa konsep yang mau diusung? Cuman Iya. ya kita mengalir aja lah. Oke. Kita ini ngertinya yang bikin bis ya udahlah kita serahin Oke. sama expert which is Oke. Opal. Dan akhirnya jadi ini kira-kira saya nangkep terus sempat dijelasin nanti ada kayak mungkin ada kayak CEO Talks itu ya. Yes, betul. Oh, jadi saya nangkep wah keren banget ini, keren Iya, banget. nice. Nggak kepikiran gitu loh kita kayak bikin gitu. Iya, akhirnya dia. Ya salah satu misalnya CEO Talks kita hari ini gitu kan sama Pak David gitu. Hari ini sama Kulit Talk aja sama saya. Waduh, kulito. Man, tapi Pak David Ya. ini it's such a great pleasure ngobrol-ngobrol Thank you, Pak. juga. Thank you. Kalau ngomongin bis ini, tapi ada challenge sendiri nggak sih untuk membuatnya kalau boleh tahu? What's the challenge? Challenge-nya pertama ya karena ini benar-benar ini lebih teknikal ya Pak ya. Jadi kan semua bis yang ada di sana pasti ada sasisnya. Oke, Nah kita convert dari situ yang ini seharusnya engine ini kan kita di belakang. ya. Seharusnya teorinya engine-nya itu di depan. Oh gitu. Jadi kita pindah ke belakang. Itu another complicated conversion. Terus yang biasanya suspensinya itu mungkin ini a bit technical lagi. Iya. Namanya per daun. Oke. Nah, per daun itu memang ya dia durable. Cuman kalau kita naik bis mungkin pernah naik bis ya itu Iya. ada bunyi yang sedikit nyek. Oh iya tahu. Nah, Iya. itu di sini kita rubah dengan per kayak Oke. per keong gitu. Jadi akhirnya kayak udah sedan. Oh. Jadi udah nggak ada bunyinya secara comfortable. Iya, gitu iya. juga semuanya jauh lebih baik. Oh gitu. Ya, jadi ada pernak-pernik yang teknologi kita gabungin termasuk ya bikin bodinya ya harus kita bikin satu seperti Iya. kerang tadi itu Iya, supaya iya. aman dan sebagainya. Wow, jadi even after all the challenges, mungkin ibaratnya making this custom thing di mana kita bisa bikin studio podcast, tapi akhirnya jadi juga akhirnya bisa dipamerkan pada hari Iya, ini, iya. digias juga hari betul. ini. So again, man, it is such a pleasure. Kalau untuk Bapak sendiri ada sesuatu yang mungkin ingin diberitahu ke teman-teman yang sedang menonton kita pada hari ini? Seperti yang saya udah cita-cita lah tadi itu pokoknya kita harus tunjukin ini salah satu ajang auto show ya dan kita salah satu body maker dan body maker Indonesia. Itu yang selalu saya pengen gaungin itu. Kita orang Indonesia ini harus tunjukin kita ini bisa mampu gitu loh. Betul. Dan saya mau dibilang sombong atau enggak tapi saya berani pede. Orang Indonesia nggak kalah loh ya. Iya. Lu jangan sok-sok ini Iya, ke orang iya. sana gitu. Iya. Dan bahkan mereka juga kita setelah kita bikin ini kita kan sempat show juga. Iya, Which is banyak juga orang dari luar. betul. Mereka sampai gila-gila kepala kok bisa ya orang Indonesia bikin kayak gini. Tapi kan berarti kan one of the Yes. accomplishment kan buat anak Betul. Indonesia. Jadi maksud saya kita harus kreatif. Betul. Kreatif tapi jangan menutup mata hanya misalnya tadi seperti kita cerita tadi ya. Saya misalnya pengen jadi pengusaha. Yang pokoknya pengusaha yang lain nggak ada. Meskipun kita harus kejar konsentrasi, tapi kita juga harus ngeliat kanan kiri. Iya. In case memang ini bukan jalan kita, Iya. kita sudah tahu. Oke. Ya, jadi open all the options, Iya. tapi ya tetap fokus. Terus kita harus tunjukin lah, jangan pokoknya ya udah, pokoknya tergantung, tolong suapin aja. Nah, jangan mau disuapin, kita. Iya, Itu aja iya. pesan saya. Oke. Ibaratnya have a lot of alternatives, Yes. iya kan? Kita pastinya juga ibaratnya orang-orang Indonesia, teman-teman yang nonton, pada pinter-pinter semua yang nonton Jago, podcast jago. ini, jago-jago Ya. gitu. Jangan minder gitu ya, Pak ya. Yes. Pastinya guys, and of course kita juga bakal mendapatkan banyak banget inspirasi, bakal banyak ilmu juga di dalam podcast-podcast berikutnya yang ada di Opal di sini. Jadi pastinya jangan lupa buat subscribe, jangan lupa untuk komentar, jangan lupa untuk like, dan pastinya we'll see you on the next podcast. Alright, that was Opal Original Podcast right here in Opal Buzz Studio. Thank you.